Di TB Simatupang untuk itu hari Senin besok akan diputuskan, tapi saya sendiri sudah meminta untuk diputuskan sampai dengan akhir Oktober. Kita ke informasi lain, Saudara. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengungkap ada desa yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang jadi agunan atau jaminan utang sejak tahun 1980. Kasus ini diungkap Yandri saat rapat kerja dengan Komisi 5 DPR Selasa pekan lalu saat memaparkan berbagai konflik desa yang berada di kawasan hutan. Desa yang diagunkan adalah Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor oleh seorang pengusaha pada tahun 1980 dan desa ini sekarang dilelang. Mendes PDT juga bilang Desa Sukawangi sudah dipasangi pelang dan akan disita. Warga desa pun sampai diusir. Yandri pun menyurati sejumlah pihak dan menegaskan tidak boleh ada desa yang dilelang. Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Ini ceritanya lebih seru lagi, Pak. Jadi desa ini berdiri sebelum Indonesia merdeka. Tahun 80 ada seorang pengusaha minjam duit ke bank yang menjadikan agunan desa, Pak. Sekarang desa dilelang. Sudah dikasih pelang bahwa akan disita. Saya sudah para pihak, Pak. Nggak boleh di Republik ini ada desa yang dilelang. Udah saya lakukan pendekatan keras ini, Pak. Masa 9+62 rakyatnya akan diusir? Tidak boleh. Di Bogor dekat sama kita. 2 desa menjadi agunan. Jadi bagaimana dulu cek and rechecknya di mana di lapangan? Masa desa dijadikan agunan, Pak? Sementara desa ini sebelum merdeka sudah ada. Ini lucu tapi menyedihkan. Nah, saya kira ini rapat penting ini hari ini legasi buat kita. Sementara itu, Saudara, Kepala Desa Sukawangi menjelaskan soal pernyataan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto yang mengungkap Desa Sukawangi jadi jaminan utang bank. Pihak Desa Sukawangi bilang bahwa desa yang diagunkan di Kecamatan Sukamakmur bukanlah Desa Sukawangi, melainkan Desa Sukaharja dan Sukamulya. Sebelumnya Desa Sukawangi merupakan pemekaran dari Desa Sukaharja. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap, kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang dan juru kamera Junaidi Saputra di Desa Sukawangi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat siang, Zefanya. Bisa dikonfirmasi apakah betul Desa Sukawangi yang diagunkan atau desa lain yang tadi katanya ada hasil dari pemekaran wilayah? Ya Bella, memang kalau kita lihat dari rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI kemarin dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto ini memang bilang bahwa ada desa di daerah Bogor, Jawa Barat begitu yang dijadikan jaminan hutang ke bank. Tapi saya sudah tiba ini memang langsung di Desa Sukawangi dan berusaha mengkonfirmasi apakah sebenarnya memang Desa Sukawangi atau ada desa lainnya di Bogor, dan langsung saja ini saya akan berbincang dengan Kepala Desa dari Desa Sukawangi, ada Pak Budianto. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Ibu. Ya. Pak Budianto, ini mungkin bisa Anda jelaskan dan konfirmasi apakah ini kan kabar kemarin Mendes sempat bilang bahwa ini adalah Desa Sukawangi. Tapi ada kabar lagi kalau ternyata bukan Desa Sukawangi. Ini mungkin boleh dijelaskan bagaimana? Oke, siap, Bu. Saya jelaskan bahwa kemarin hasil rapat Kementerian Desa dan Transmigrasi dengan Komisi 5 ya, bahwa Pak Mendes bilang bahwa Desa Sukawangi akan diagunkan, akan dilelang. Itu saya garis bawahi bahwa yang akan dilelang itu Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya. Kenapa Sukawangi dibawa-bawa sama Pak Mendes? Karena Desa Sukawangi itu awal mulanya dari Desa Sukaharja. Jadi pemekaran dari Desa Sukaharja, yang mana pemekaran itu tahun 82 definitif jadi Desa Sukawangi. Berarti ini sampai bisa ke bawah Desa Sukawangi ini, apakah Bapak sebenarnya sempat ada melapor ke Mendes begitu terkait ada permasalahan, atau ini juga menyentil Desa Sukawangi mungkin dari permasalahan ini? Terus terang kami di pemerintah Desa Sukawangi sudah bersurat ke Mendes perihal masalah satu desa masuk ke kawasan hutan Hambalang Barat dan Hambalang Timur di tahun 2014. Jadi saya bersurat ke Kemendes.
waktu itu bareng-bareng dengan Desa Sukaharja, bahwa Sukaharja juga sama, 2 kasus, satu oleh FFPI yang akan diagunkan dan akan dilelang, satu lagi kasus dengan Kemenhut. Betul. Berarti karena lokasinya ini kan memang masih satu ranah begitu ya, satu hamparan ya, Desa Sukawangi, Desa Sukaharja tadi yang Bapak bilang yang dijadikan jaminan hutang begitu. Tapi berarti kalau di sini masalahnya ini dengan Kemenhut. Betul. Kalau permasalahan sendiri di Desa Sukawangi itu dengan Kemenhut. Semenjak kemarin ada di tanggal 15 Maret ada Gakum turun ke Sukawangi, bahwa pasang stiker bahwa Desa Sukawangi itu masuk ke kawasan hutan Hambalang Barat dan Hambalang Timur dengan luas 8.961,73 hektar. Itu masuk Hambalang Barat itu. Tapi ini kan kami juga sebenarnya berusaha mengkonfirmasi begitu ya ke pihak Kepala Desa Sukaharja juga Sukamulya yang satu lagi ya Pak. Karena ini berdekatan begitu loh. Ini ada info yang Bapak terima mungkin terkait bagaimana penduduk di sana, karena kan ada kabarnya lahannya akan dikosongkan karena dijadikan jaminan. Ini dari pemantauan Bapak di kisaran daerah sini, apakah benar Pak ini sudah dikosongkan, penduduk-penduduknya ini bagaimana? Kalau untuk Desa Sukaharja sih yang diplot sama yang itu BLBI ya, itu udah masuk ke Jagung, bahkan lokasi situ sudah nggak ada penduduk lagi, udah dikosongkan. Yang dianggunkan itu seluas 800 hektar, 2 desa ya, Desa Sukaharja sama Desa Sukamulya. Oke. Ini karena meskipun Desa Sukawangi ini pemekaran, apakah ini masih ada bisa disangkut pautkan lagi dengan Desa Sukaharja atau ini sudah terlepas dengan masalahnya sendiri di Kemenhut, ini bagaimana Pak? Kalau dilepas sih masalah BI-nya kemungkinan ya, yang dianggunkan lepas, tapi kalau masalah dengan Kemenhutnya itu masih mengikat. Nah, karena sama-sama 2 desa ini di sisi lain diakui oleh Kemenhut, ya kan? Desa Sukawangi diakui dengan Kemenhut juga, yang berdampak ya warga masyarakatnya yang terdampak gitu kan. Sehingga sekarang aktivitas juga kurang memadai. Karena apa? Ketakutan oleh masyarakat itu, ketakutan ketika ini Kemenhut ngambil tanah tersebut, lah masyarakat Desa Sukawangi mau dikemanakan. Apalagi Desa Sukawangi itu berdekatan langsung dengan rumahnya Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo gitu kan. Itu berada satu hamparan juga dengan Bapak Presiden. Maka ini ya saya mohon untuk pemerintah pusat ya agar mengeluarkan Perpu apa Perpres ya, yang sehingga desa-desa ini harus dikeluarkan dari kawasan hutan. Tapi tadi Bapak sempat menyinggung di kawasan yang diagunkan begitu ya. Ini apakah warganya artinya sudah diungsikan, maksudnya sudah digeser, sudah dikosongkan lahannya? Ini sudah, kalau memang sudah, kemana mungkin ada? Kalau itu sih tanahnya udah kosong, nggak ada warga beraktivitas, karena kan di situ ada plang-plang disita oleh negara, nggak boleh memasuki, dan itu ya sudah ada plang-plang, bisa dicek juga ke lokasi. Tapi ya itulah karena dari satu titik itu berdampak 1 desa, 2 desa, karena tidak bisa bikin surat, tidak bisa bayar PBB, dan tidak bikin jual beli gitu kan, penerbitan sertifikat juga tidak bisa, informasi dari bawah gitu. Oke, tadi kan Bapak bilang di Desa Sukawangi sendiri kaitannya ini dengan Kemenhut yang mengakui kalau ini kawasan hutan begitu ya. Dari warga di kawasan Desa Sukawangi sendiri ini sudah ada yang juga terkena dikosongkan juga lahannya, sudah ada yang sampai tahap situ juga, atau ini masih belum ada tindakan dari Kemenhut? Dari Kemenhut sih belum ya, karena kita masih adu argumen. Karena gini Pak, Desa Sukawangi kan yang bentuk bukan kami ya, bukan warga masyarakat, itu sudah dilegalkan oleh Kemendagri lah. Kemungkinan disetujui oleh Bupati, Gubernur dan lain, itu seolah-olah dibentuknya oleh negara kan. Dan dana desa juga itu diakui oleh negara juga melalui Kemendes. Dan warga masyarakatnya juga itu kalau Pilpres, Gubernur, pemilihan DPRD, pemilihan Bupati dan pemilihan Kepala Desa itu juga dilegalkan juga gitu kan. Nah ini maksud saya, ini harus diselesaikan gitu kan, selesaikan, jangan sampai masyarakat Desa Sukawangi yang jadi korban sejumlah 14.000 jiwa. Oke, baik.
Siap, terima kasih Pak Budianto untuk informasinya. Tadi dikatakan permasalahan dari satu desa ini juga ternyata bisa berdampak ke desa lainnya di sekitarnya, begitu ya Pak. Tadi kurang lebih ada sekitar 14.000 jiwa ini yang bisa terdampak apabila memang kasus ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Ini memang yang masih akan kita tunggu bagaimana keberlanjutan penanganannya, Bella dan juga saudara, terkait dengan bagaimana sebuah desa ini kemudian bisa dijadikan jaminan hutang ke bank. Lalu juga di desa Sukawangi ini ada permasalahan sendiri yang kaitannya dengan Kementerian Kehutanan terkait pengakuan kawasan hutan, begitu ya. Tentu nanti akan kami kabarkan lagi bagaimana update selanjutnya dari desa di kawasan Bogor, Jawa Barat. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang dan Junaidi Saputra langsung dari Bogor. Selamat bertugas kembali. Informasi usai jeda, saudara, setelah riuh gerakan Stop Tot Tot Wuk Wuk di media sosial, Korps Lalu Lintas Polri memutuskan membekukan sementara penggunaan fasilitas sirene dan strobo kendaraan pejabat di jalan raya. Warga jenuh dengan arogansi pejabat meski aturan melarang penggunaan sembarangan. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Ini nih yang gue cari, Aku Viva. Ngelewatin teknologi yang ngejaga kemurniannya. Jernih banget, bikin sejuk di tiap teguk. Ini air mineralnya baik untuk tubuh. Aku Viva, murni, alami, dari Wingsuit. Lawan ketombe dengan Zinc Cool Booster